Darurat perang, ribuan pasukan khusus Rusia terobos Kharkiv, Ukraina. Demi merebut 3 wilayah di bagian timur Ukraina, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau RVSRF dikabarkan telah mengerahkan 2 batalion pasukan khusus. Ribuan personel pasukan elit Rusia disebut sudah bergerak menuju Kharkiv pada Sabtu 9 April 2022. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Ukrinform, Angkatan Bersenjata Ukraina atau ZSU memberikan persenjataan dan pernyataan terkait pergerakan 2 batalion pasukan khusus Rusia dan kemungkinan terjadinya perang dahsyat di 3 wilayah. Militer Ukraina juga berani memastikan pengerahan ribuan personel pasukan elit Rusia adalah untuk memperkuat posisi dalam merebut dan juga menguasai wilayah Donetsk dan Luhansk. Selain itu, militer Ukraina juga meyakini bahwa Rusia juga akan kembali melancarkan serangan masif di Mariupol. Federasi Rusia melanjutkan agresi bersenjata skala penuh terhadap negara kami. Musuh juga terus membuat persiapan untuk mengintensifkan operasi ofensif di Ukraina Timur dan juga mengontrol penuh wilayah Donetsk dan Luhansk. Demikian bunyi pernyataan Angkatan Bersenjata Ukraina. Para penjajah juga memusatkan upaya utama mereka pada perebutan Mariupol dan serangan di dekat kota Izum. Lebih lanjut, Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan di dalam ribuan personel pasukan elit Rusia juga terdapat beberapa prajurit berkualifikasi khusus sabotase dan juga pengintaian. Para prajurit ini juga diprediksi akan dimasukkan dalam satu unit yang bertugas untuk melakukan sabotase di sejumlah fasilitas transportasi. Tujuannya adalah untuk memutus suplai logistik, pasukan amunisi, dan senjata militer Ukraina. Masih ada kemungkinan besar musuh akan melibatkan kelompok sabotase dan juga pengintaian untuk melakukan tindakan sabotase di fasilitas struktur transportasi. Presiden Rusia Vladimir Putin juga mengotak-atik pasukannya. Kali ini, Putin melakukan pergantian komandan dalam penyerangan ke Ukraina. Putin juga dilaporkan memasang Jenderal Alexander Dornikov sebagai pemimpin senior dalam penyerangan di Ukraina. Dornikov sebelumnya juga memimpin penyerangan Rusia di Suriah. Sebuah sumber dari BBC mengungkapkan tentang perubahan kepemimpinan itu. Komandan saat ini juga memiliki banyak pengalaman terkait dengan operasi Rusia di Suriah. Jadi kami memperkirakan secara keseluruhan akan ada peningkatan terhadap kontrol dan juga komando. Perubahan ini diyakini karena Putin menginginkan agar kesuksesan penyerangan di Ukraina bisa sesuai target, yaitu pada 9 Mei nanti. Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa perubahan komando itu dilakukan Putin untuk meningkatkan koordinasi antara berbagai unit. Rusia melancarkan serangan ke Ukraina dengan apa yang disebut Putin sebagai operasi militer khusus pada 24 Februari lalu. Awalnya, Putin dilaporkan meyakini penyerangan akan selesai dalam 72 jam. Namun perlawanan keras dari Ukraina membuat pasukan Rusia kesulitan untuk menduduki sejumlah wilayah. Rusia pun kemudian memutuskan mundur dari 2 kota penting Ukraina, Kyiv dan Chernihiv. Pasukan Putin disebutkan memfokuskan diri untuk melakukan serangan hanya di Donetsk dan Ukraina Timur. Rusia sendiri dilaporkan sudah kehilangan sejumlah jenderal pentingnya selama serangan di Ukraina. Jenderal tertinggi di Rusia yang terbunuh dalam penyerangan ke Ukraina adalah Letnan Jenderal Yakov Rezantsev. Kementerian Pertahanan Ukraina juga melaporkan Rezantsev terbunuh pada 27 Maret lalu. Intelijen militer Inggris mengatakan 1.000 tentara bayaran dari perusahaan militer swasta Rusia Wagner Group sedang dikerahkan ke Ukraina Timur. Kelompok ini aktif selama 8 tahun terakhir di Ukraina, Suriah, dan negara-negara Afrika dan sudah berulang kali dituduh melakukan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimana asal mula Wagner Group? Investigasi BBC kepada Wagner Group mengungkapkan dugaan keterlibatan seorang mantan perwira militer Rusia berusia 51 tahun Dmitry Bukin. Dia dianggap sebagai pendiri Wagner dan sebelumnya menamakan grup itu dengan nama panggilannya sendiri. Dia adalah seorang veteran perang Chechnya, mantan perwira pasukan khusus dan juga letnan kolonel GRU, Badan Intelijen Militer Rusia. Wagner Group pertama kali beraksi saat pencaplokan Crimea oleh Rusia pada 2014, kata Tracy Jerman, profesor studi konflik dan juga keamanan di King's College London. Tentara bayarannya juga dianggap sebagai pria hijau kecil yang menduduki wilayah itu. Sekitar 1.000 tentara bayarannya kemudian mendukung milisi pro-Rusia yang berjuang untuk menguasai wilayah Luhansk dan Donetsk. Wagner biasanya juga merekrut veteran tentara yang butuh uang bayar utang. Mereka datang dari daerah pedesaan karena di sana bagi mereka peluang untuk menghasilkan uang itu sedikit. Mengerahkan tentara bayaran bertentangan dengan konstitusi Rusia, kata Jerman. Namun Wagner memberi pemerintah kekuatan yang tidak dapat disangkal. Wagner juga bisa terlibat di luar negeri dan Kremlin bisa bergilah. Itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Siapa yang mendanai Wagner Group?
Beberapa orang menduga Badan Intelijen Militer Rusia atau GRU diam-diam mendanai dan mengawasi Wagner Group. Sumber-sumber tentara bayaran juga mengatakan kepada BBC bahwa pusat pelatihannya berada di Molchino, Rusia Selatan, dekat dengan basis militer Rusia. Pemerintah Rusia juga berkali-kali membantah Wagner memiliki hubungan dengan pihaknya. Penyelidikan BBC yang mengidentifikasi hubungan Putin dengan Wagner Group juga menghubungkan Yevgeny Prigozhin, seorang oligarki yang dikenal sebagai kokinya Putin. Disebut demikian karena dia merupakan pemilik restoran yang kemudian jadi penyedia catering untuk Kremlin. Banyak perusahaan Prigozhin saat ini berada di bawah sanksi AS karena pengaruh politik dan ekonominya yang jahat di seluruh dunia. Dia juga selalu membantah adanya hubungan dengan Wagner Group, di mana Wagner Group beroperasi pada 2015. Wagner Group mulai beroperasi di Suriah, bertempur bersama pasukan pro pemerintah dan juga menjaga ladang minyak. Kelompok tersebut juga aktif di Libya sejak 2016, mendukung pasukan yang setia kepada Jenderal Khalifa Haftar. Diperkirakan hingga 1.000 tentara bayaran Wagner juga mengambil bagian dalam kemajuan Haftar pada pemerintahan resmi di Tripoli pada 2019. Pada 2017, Wagner Group juga diundang ke Republik Afrika Tengah untuk menjaga tambang berlian. Mereka juga dilaporkan bekerja di Sudan menjaga tambang emas. Pada 2020, Departemen Keuangan AS mengatakan Wagner bertindak sebagai kedok di negara-negara itu untuk perusahaan pertambangan milik Prigozhin seperti M Invest dan juga Lodaya Invest. Perusahaan-perusahaan itu pun dijatuhi sanksi oleh AS. Baru-baru ini, Wagner Group juga diundang oleh pemerintah Mali di Afrika Barat untuk melindunginya dari serangan kelompok-kelompok militan Islam. Kedatangannya pada 2021 mempengaruhi keputusan Prancis untuk menarik pasukannya keluar dari negara itu. Samuel Ramadi mengatakan bahwa Wagner Group memiliki total 5.000 tentara bayaran yang beroperasi di seluruh dunia. Kejahatan apa yang diduga dilakukan Wagner? PBB dan juga pemerintah Prancis menuduh para tentara bayaran Wagner melakukan pemerkosaan dan perampokan terhadap warga sipil di Republik Afrika Tengah, dan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi kepada mereka karena hal itu. Pada 2020, militer Amerika Serikat juga menuduh tentara bayaran Wagner menanam rancau darat dan alat peledak rakitan lainnya di ibu kota Libya, Tripoli, dan sekitarnya. Lalu apa yang dilakukan Wagner Group dalam perang Ukraina saat ini? Dalam minggu-minggu ini menjelang invasi Rusia ke Ukraina, diperkirakan tentara bayaran Wagner Group melakukan serangan dengan taktik bendera palsu di Ukraina Timur untuk memberi alasan kepada Moskwa untuk invasi. Sekarang beberapa pesan juga telah bermunculan di media sosial Rusia untuk merekrut tentara bayaran dengan mengundang mereka ikut piknik ke Ukraina. Namun kelompok tentara bayaran ini menggunakan nama lain seperti The Hawks, Gandas, Rodex Professor Study, Rusia, Eurasia, dan Eropa Timur di Arizona State University juga mengatakan ini mungkin menandai upaya untuk menghindari double Wagner karena nama itu sudah terkenal.